apa pesan-pesannya Nabi untuk kondisi akhir zaman. Karena pernah kita sampaikan, dasar agama ini didasarkan atas hadis Jibril, yaitu malaikat Jibril datang sama Nabi dalam rupa orang Badui yang para sahabat tidak kenal, tapi aneh bentuknya. Orang Badui ini bersih, rambutnya hitam, bajunya putih, ya, wangi. Padahal kalau dia wangi, bersih, putih, mestinya orang kota sih. Tapi nggak ada, kami nggak kenal. Wala yarifu min ahad, nggak ada yang kami kenal. Kami nggak ada yang kenal sama dia. Kalau nggak kenal berarti kan orang jauh. Tapi kalau orang jauh kok rambutnya bersih, bajunya putih, wangi. Kalau orang jauh mestinya orang bepergian, kusut, berdebu. Apalagi banyak padang pasir. Kemudian malaikat Jibril ini tadi yang nyerupain Badui duduk dekat kali sama Nabi, nanya apa Islam, iman, ihsan. Dijawab oleh Nabi. Semuanya dijawab. Kemudian ini malaikat tanya, beritahu aku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Kemudian ini yang penanya, malaikat Jibril tanya, kalau gitu beritahu aku akan tanda-tanda kiamat. Nah, dikasih tahulah oleh Nabi beberapa tanda-tanda kiamat. Kemudian orang ini pergi. Saat orang ini pergi, Nabi bertanya sama sahabat, tahukah kalian siapa dia? Sahabat bilang, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi bersabda, innahu Jibril, dia itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dalam bentuk pertanyaan, ngajarkan. Disebutkan hadis ini terjadi setelah haji wada. Setelah haji, jadi Nabi setelah haji wada pulang di kota Madinah. Berarti itu kan waktunya tinggal beberapa bulan dari wafatnya Nabi. Seakan-akan disebutkan dalam syarah-syarah hadis, seakan-akan malaikat Jibril itu ingin membuat khulasoh agama. Malaikat Jibril ingin memberitahukan akan khulasoh, ringkasan semua syariat agama. Itu terletak pada 4 hal ini. 3 yang kokoh tetap, Islam, iman, ihsan. Yang keempat adalah tanda akhir zaman. Semua urusan agama dari A sampai Z, ya, dari awal diutusnya Nabi umur 40 tahun sampai akhir Nabi wafat umur 63 tahun, tidak keluar dari 4 masalah ini. Islam, iman, ihsan, tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat adalah disebut oleh Nabi sebagai bentuk kasih sayang Nabi untuk umatnya sepanjang zaman. Sehingga Nabi menceritakan kiat-kiat untuk selamat di akhir zaman. Gitu ya. Supaya difahamkan bahwa Nabi diutus bukan kepada zamannya beliau saja. Nabi diutus untuk seluruh umat sampai yaumul kiamah. Lah, yang di hari kiamat, yang dekat-dekat hari kiamat, yang di akhir zaman kayak kita, tetap dapat anjuran dan saran-saran Nabi untuk menghadapi kondisi di akhir zaman. Itulah. Maka tanda-tanda akhir zaman bukan maksudnya adalah Anda jadi panitia hari kiamat. Kemudian dibilangkan kira-kira setahun lagi muncul Imam Mahdi, kira-kira 3 tahun lagi akan ada asap membubung yang sangat kuat sebentar lagi sudah nampak sekarang Dajjal sudah terlepas dari dari ikatannya.
bentar lagi mau keluar. Ini semuanya ini bohong, ini semuanya orang ngomong kayak gitu itu. Jangan dipercaya meskipun pakai nama-nama Habib, nama-nama Tuan Syekh. Tidak ada yang ngerti akan ilmu gaib. Keluarnya Dajjal pasti, munculnya Imam Mahdi pasti, turunnya Nabi Isa pasti, lepasnya Ya'juj wa Ma'juj pasti. Kapan? Tidak ada yang tahu. Jangan dikira-kira. Jangan engkau jadi panitia hari kiamat. Kalau tahunnya 2222, maka terjadilah kiamat. Gitu ya. Ya kayak dulu ya. Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi hari kiamat. Maka sampai ada satu kampung di Jawa Timur, dari Kediri, eksodus semuanya satu kampung, pindah ke Malang. Ditanya kenapa satu kampung pindah ke Malang, katanya menurut Tuan Syekhnya pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99 terjadi hari kiamat. Lah terus kau pikir kalau terjadi hari kiamat di Malang tidak terjadi gitu? Hah? Jadi Kediri saja yang kena kiamat gitu? Aneh-aneh orang ini Pak. Akhir zaman ya. Maka sebagai bentuk kasih sayang rahmatnya Nabi kepada seluruh umatnya, Nabi banyak cerita akan kondisi-kondisi akhir zaman. Meskipun dengan bahasanya Nabi yang saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sama sekali, Nabi ngerti akan fasilitas-fasilitas mewah sekarang. Mobil Nabi tahu, pesawat Nabi tahu, semuanya tahu Nabi. Tapi pastinya bahasanya Nabi bukan bahasa pesawat atau mobil. Disebutkan diantaranya tanda akhir zaman, orang berlomba-lomba indah-indahan masjid. Sampai aku melihat banyak haudaj di sekitaran halaman masjid. Zaman dulu itu haudaj itu adalah di atas onta dikasih kamar kecil, dikasih kayak panggung kecil untuk orang-orang hebat. Di atas onta, punuk onta. Jadi onta tidak dinaikin saja, tapi ada kayak kotak untuk duduk. Istilahnya kalau kita kayak delman, di belakangnya itu ada tempat duduk yang nyaman. Itu disebut oleh Nabi di akhir zaman akan banyak haudaj di depan-depan masjid. Loh, haudaj di depan-depan masjid itu artinya apa? Mobil. Sekitar masjid banyak parkir mobil. Ya Nabi nggak bilang mobil sih, bingung lah sahabat. Kalau dibilang mobil, mau nggak ada mobil zaman sahabat. Gitu kan? Nabi juga bersabda, nanti di akhir zaman orang dari Mekah berobat ke Mesir, cari kesembuhan ke Mesir berobat. Ini juga pandangan Nabi, ada pesawat. Kalau orang sakit dari Mekah ke Mesir cari obat, tengah jalan mati, mau naik onta mau ke Mesir pula. Berarti ada suatu fasilitas yang nyaman, sehingga orang Mekah berobat ke Mesir, balik lagi sembuh. Itu ya. Banyak sabda-sabdanya Nabi yang menunjukkan akan Nabi itu pasti tahu akan kondisi akhir zaman. Oleh sebab itu, sabda-sabdanya Nabi untuk mengingatkan orang supaya orang tersebut aman dari fitnah-fitnah akhir zaman.